the strangest feeling to know what to believe in. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, silakan duduk. Iya, jadi walaupun sudah siang, Ibu harap kita semua tetap bersemangat, ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada satu orang? Iya. Oke, Alvin ya. Kenapa? Sakit. Oke, semoga cepat sembuh. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Chelsea memimpin kita dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas rahmat-Mu Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami dari tadi. Semuanya siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, jangan ada lagi yang makan makan minum dalam kelas dulu ya, Nak ya. Ibu mau tanyakan kembali, siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Silakan Alvin. Saya punya darah adalah ada plasma darah, Yap. sel darah merah, sel darah putih, dan apa itu? Keping darah. Pernah nggak sih kamu dikagetin? Terkejut? Kalau kamu kaget, apa yang kamu rasakan? Elis, kenapa Nak? Apa yang terjadi? Denyut jantung lebih cepat daripada Iya, deg 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 gitu ya kan? Apa sih fungsi jantung? Ada yang tahu salah satu? Kayaknya semua tahu ya, memompa darah. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang mekanisme peredaran darah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan karakteristik jantung dan pembuluh darah. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang pelajaran kita pada hari ini? Apa manfaatnya bagi kita? Nah, jadi yang pertama, kita tahu apa itu fungsi jantung kita. Ya kan? Nah, jangan kamu punya jantung tapi nggak tahu buat apa, ya kan? Adapun petunjuk belajar kita pada hari ini. Nah, yang pertama, kalian akan bergabung bersama teman kelompok. Ya. Ini sudah bergabung. Kemudian nyalakan laptop, ya. Buka file PowerPoint yang ada di dalam laptopmu yang telah Ibu bagikan sebelumnya. 6. Jawaban dari LKPD akan disajikan atau kalian tuliskan, kalian ketik di dalam PowerPoint. Lalu nanti akan kalian presentasikan di depan. Coba kalian perhatikan ini, ya, ini ada jantung. Ini adalah sel-sel darah merah yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, masih ingat nggak kemarin ada yang nanya di materi sistem pencernaan. Nanti nutrisi itu kemana ya kan? Siapa yang membawa ke seluruh tubuh? Nah, akan kita jawab pada hari ini. Nutrisi yang kita peroleh dari makanan dan oksigen yang kita hirup itu akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Oke? Nah, jadi dari informasi ini dan dari gambar yang kalian lihat, silakan rumuskan pertanyaan. Bagaimana darah mengalir dalam tubuh? Oke, bagaimana sih darah itu mengalir dalam tubuh? Bagus. Selanjutnya, Paulus. Mengapa sih darah dapat mengalir dengan sendirinya? Mengapa pembuluh darah itu ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru? Semua pertanyaan kalian tuh bagus, ya. Dan silakan diingat ya. Kita bahas, kita akan berdiskusi dalam kelompok, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan nanti di akhir kalau ada yang belum terjawab, boleh kita ulangi kembali, ya, untuk kita tuntaskan. Ini ada LKPD,
ya akan Ibu bagikan. Seperti Ibu katakan tadi, jawabannya bukan ditulis di sini. Ini hanya membantu kalian untuk memudahkan melihat soalnya, ya. Tetapi di mana dikerjakan? Di PowerPoint. Oke, silakan di. Serambi kiri. Nah, jawaban ini dilihat dari gambar ini. Bilang apa? Agak tersembunyi di dalam tubuh. Oke. Baik, silakan kelompok 3 maju. Baik, inilah skema peredaran darah besar yang telah kami buat. Yang pertama yaitu bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis, baru kapiler paru-paru kiri, lalu vena kiri. Dan skema peredaran darah kecil yaitu bilik kiri, aorta, frenula, vena cava superior, dan serambi kanan. Waduh, jadi dipukulin. Baik, sekian yang kami jelaskan. Jika ada sanggahan atau kritik dipersilakan. Kita berikan kesempatan. Silakan kalian yang memilih. Yang muda. Darah besar sama peredaran darah kecil itu udah tertukar. Maunya peredaran darah kecil itu jawabannya di peredaran darah besar, dan jawaban peredaran darah besar itu di peredaran darah kecil. Karena peredaran darah besar itu diawalinya di bilik kiri, baru diakhiri dengan serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil itu diawali dari bilik kanan dan serambi kanan. Terakhirnya serambi kanan. Kiri. Iya, serambi kiri. Sama kira-kira yang lain? Sama ya. Nah, mari kita lihat. Apa soalnya. Perhatikan sistem peredaran ganda pada manusia di bawah ini. Nah, jadi di situ udah ada gambarnya. Dari gambar inilah kita perhatikan. Nah, yang paling utama yang perlu kalian tahu dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, perbedaan yang paling utama adalah peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru kembali ke, supaya kalian bisa puas melihat, boleh duduk. Sistem peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Ini peredaran darah kecil ya. Mulai dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, menuju ke kapiler paru-paru atau paru-paru saja juga boleh. Lalu masuk ke vena pulmonalis dan serambi kiri. Ingat ya, dimulai dari bilik kembali ke serambi. Mulai dari bilik kiri kembali ke serambi kanan. Kebalikan mereka ya, kiri kanan. Oke? Itu peredaran darah kecil. Sekarang peredaran darah besar, mari kita lihat. Berarti mulai dari nomor 6. Bilik kiri, aorta, ke seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh kembali ke vena cava superior, ada juga kalau dari bawah dia vena cava inferior, ya. Lalu kembali ke serambi kanan.
Nah, jadi ingat, kalau sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri kembali ke serambi kanan. Sekarang mari kita buat kesimpulan berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari, sudah kalian diskusikan. Baik, jadi kesimpulannya bagian-bagian jantung terdiri atas vena cava, serambi kanan, katup tricuspidalis, bilik kanan, aorta, serambi kiri, dan juga bilik kiri. Sistem peredaran darah itu terdiri atas dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar dari bilik kiri, kemudian seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan. Sedangkan sistem peredaran darah kecil yaitu dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri. Satu pertanyaan yang belum terjawab dari rumusan masalah tadi. Kenapa ya pembuluh darah itu ada yang warnanya merah, ada yang biru? Alvin, silakan. Oke, Alvin. Ada pembuluh yang berwarna merah. Itu disebabkan karena pembuluh tersebut kaya akan oksigen. Sedangkan pembuluh yang berwarna biru itu terjadi karena kekurangannya atau sedikitnya oksigen dan banyaknya karbon dioksida yang menyebabkan pembuluh darah tersebut menjadi warna biru. Control my body. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Sekarang kita akan melakukan refleksi, ya. Apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan atau tidak? Ya, tolong diberikan alasan, apakah menyenangkan ataukah tidak menyenangkan. Sepertinya ini udah siap-siap mau lomba mereka ya. Silakan. Menurut saya pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan karena kita dapat mengetahui bagaimana darah yang berada dalam tubuh kita itu mengalir dan juga kita dapat mengetahui bagian-bagian yang terdapat pada bagian jantung kita. Oke, good. Yang lain? Pembelajarannya, prosesnya, Ibu lebih mau kalian menanggapi proses pembelajarannya. Caroline dulu. Di pelajaran kali ini kita sangat bersyukur ya, karena sebelumnya pelajaran kita memang melalui PowerPoint, tetapi karena listriknya tidak mendukung, jadi kita seperti biasa manual. Tapi sekarang kita bisa memakai PowerPoint karena listriknya juga mendukung. Oke, good. Jadi hari ini bisa presentasi menggunakan PowerPoint. Ada yang lain? Alvin. Silakan. Saya senang dengan pembelajaran hari ini karena biasanya dulu dalam kelompok saya tidak merasakan yang namanya kerjasama. Namun hari ini saya dapat merasakan kerjasama. Dengan juga di luar sana hening sehingga saya dapat mencerna pelajaran ini dengan sangat baik. Oke, bagus. Berarti teman kelompoknya, ya tepuk tangan dulu dong. Berarti kelompok 6 hari ini benar-benar bisa merasakan kerjasama ya. Sebagai informasi, materi kita berikutnya adalah gangguan pada sistem peredaran darah. Silakan dibaca bukunya. Dan nanti Ibu akan kirim tugas ya. Akan Ibu kirim tugas pada di grup WA kita. Kita akan pulang. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oh, puji. Tuhan baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami, dari kami memulai proses belajar mengajar kami hingga kami mengakhirinya. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap apapun yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat kepada kita, dapat kalian ingat ya untuk seterusnya. Terlebih udah mau dekat penilaian akhir semester, jadi persiapkan dirimu dengan baik. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Yahoo!